Sudah setahun lebih COVID-19 merajalela di sekitar kita. Dan satu lagi sahabat saya terpapar kemudian wafat. Rest in peace Abdul Hamid. Masih belum percaya bahwa COVID-19 itu ada di sekitar kita? Setahun yang lalu, Februari 2020, saya beserta relawan Rumah Dunia Rudi Rustiadi diundang ke Pontianak dan Kuburaya. Kami jadi juri film pendek di Kuburaya. Ketika kami pulang awal Maret, hari itu dicanangkan lockdown. Sudah ada yang terkena COVID-19. Kalau nggak salah orang Depok. Dan ramai orang berbicara tentang teori konspirasi bahwa COVID-19 itu tidak ada. Beberapa orang yang tadinya tidak percaya ketika keluarga dekatnya terkena, bahkan beberapa artis juga yang awalnya tidak percaya ketika terkena, baru mereka percaya. Saya pada Maret 2020 sudah membatasi diri tidak menerima tamu, apalagi keluar. Selama 1 tahun itu 2 kali saya keluar. Pertama ke Perpusnas, kedua ke SMA Al-Azhar di Kebonjeruk, di Kemandoran. Dan itu sangat hati-hati. Saya menggunakan travel atau dijemput. Sering saya membaca di media sosial atau bahkan di YouTube, menonton konten dari beberapa orang influencer. Mereka banyak yang tidak percaya, bahkan bicara soal teori konspirasi. Teori konspirasi. Masa iya ada orang atau beberapa orang elit global melakukan itu dan masif di seluruh dunia? Beberapa teman dekat saya juga ada yang tidak percaya soal itu. Hari ini Sabtu 13 Februari 2021, sahabat kami Abdul Hamid, dosen FISIP Untirta Serang, wafat dan didiagnosa terkena COVID. Sekitar 1 mingguan dirawat di Rumah Sakit Gatot Subroto dan 3 hari yang lalu koma karena ada penyakit bawaan, lalu wafat. Banyak orang yang kemudian melakukan pembelaan bahwa misalnya seperti sahabat kami Abdul Hamid, karena ada penyakit bawaan, di beberapa kasus banyak masyarakat yang menolak, seolah-olah kena COVID itu aib. Kalau misalnya dia punya penyakit jantung, maka mereka membela diri bahwa keluarga mereka meninggal bukan karena COVID, tapi karena penyakit jantung, TBC, atau penyakit lainnya. Bulan November 2020, sebelum Natal, di Inggris, di London, ditemukan COVID baru yang 6 kali penyebarannya atau dampaknya 6 kali lebih cepat. Sering disebutnya super spread. Bayangkan, jadi kalau misalnya kena sekarang ini 6 kali lebih cepat, dan kalau tidak ditangani
Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Nah, kasus COVID baru ini sudah masuk ke Indonesia sejak awal Desember. Dan hati-hati, saya hanya bisa menyarankan jaga keluarga kita. Saya dan Rumah Dunia mulai mengurangi kegiatan selama 1 tahun ini. Kalaupun ada kegiatan betul-betul diseleksi orangnya. Jika saya tidak mengenal, mohon maaf, saya menolak. Jika tidak penting, juga saya tolak. Kalau saya terpapar karena datang dari tamu atau dari siapa yang datang ke Rumah Dunia, siapa yang mau bertanggung jawab? Saya bilang kepada keluarga saya bahwa hati-hati. Karena kalau terkena, itu luar biasa rumitnya. Secara waktu, materi, itu luar biasa menyedot segalanya. Sahabat kami, satu keluarga terkena dan mereka terpaksa menyewa sebuah hotel. Bukan main-main. Mereka menghabiskan $500 miliar untuk melawan COVID. Satu keluarga dia kena. Lebih dari 10 orang. Sekitar 12 orang kalau tidak salah. Menghabiskan biaya $500 miliar. Bayangkan. Jadi sebelum terkena, proteksi keluarga kita. Hati-hati menerima tamu. COVID-19 ini beredar di sekeliling kita. Jangan percaya omongan-omongan bodoh. Jangan percaya omongan-omongan yang tidak masuk akal. Saudara-saudara kita tenaga medis sudah 600 lebih yang meninggal. Para penggali kubur sudah kelelahan. Sekarang sudah tembus 1 juta di Indonesia. Masih bilang tidak percaya ada COVID. Saya Golagong sebagai aktivis literasi di Rumah Dunia, saya sebetulnya menantikan sekali pemerintah memberikan vaksin kepada para aktivis literasi karena kami juga berinteraksi dengan masyarakat. Kami sulit untuk menolak masyarakat yang ingin mengakses buku. Jadi himbauan saya kepada pemerintah, fasilitasi kami untuk vaksin COVID-19 ini. Karena seperti halnya guru, tenaga medis, siapa lagi, relawan COVID, satuan tugas, kami aktivis literasi juga di Rumah Dunia atau di taman-taman bacaan masyarakat seluruh Indonesia berinteraksi langsung dengan masyarakat. Kami tidak mungkin menolak mereka yang ingin membaca buku, ingin belajar tentang literasi baca tulis. Jadi wahai pemerintah, fasilitasi kami untuk vaksin COVID-19. Karena taman-taman bacaan masyarakat juga bisa jadi klaster itu. Bisa jadi klaster penyebaran COVID-19 kalau tidak difasilitasi vaksin 19. Terima kasih sudah menonton Golagong TV. Tentang literasi semua ada di sini. Mari kita bekerja sama, gotong royong untuk menghalau COVID-19 ini. Jika kita berhasil menjaga keluarga, lingkungan, insya Allah COVID itu penyebarannya akan kita batasi. Dan mudah-mudahan dalam setahun 2021 ini COVID-19 bisa hilang dan kita bisa hidup seperti sedia kala. Salam literasi. Golagong TV tentang literasi semua ada di sini.